saya Elvi Tofani akan menjelaskan deskripsi Liliopsida. Nah, dia itu subkelas Liliidae memiliki karakteristik herba, perdu, dan pohon, daun tunggal, bertepi rata, kalik, dan corolla mirip. Subkelas Liliidae itu meliputi dua ordo, yang pertama ordo Orchidalos, yang kedua ordo Liliales. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan ordo Liliales. Nah, familinya itu Philidraceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Contohnya itu Philidrum lanuginosum. Nah, yang kedua itu dia famili Pontederaceae. Famili Pontederaceae itu adalah salah satu tumbuhan berbunga. Salah satu anggotanya yang paling populer adalah enceng gondok. Yang ketiga, famili Haemodoraceae. Ini merupakan tanaman yang dikenal dengan keluarga lumut darah, ditemukan di Afrika Selatan, Australia, dan New Guinea dan Amerika. Pertama, morfologinya itu daunnya kasar, berseling, agak besar, daunnya diapit oleh selubung tepi yang bebas dan berseling. Sifat biologinya itu tumbuhannya bersifat hermafrodit dan manfaatnya itu sebagai hiasan atau karangan bunga. Sekian itu aja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Baik, famili selanjutnya yaitu famili Sinastraceae. Karakteristik dari famili Sinastraceae adalah yang pertama itu berhabitus herba atau terna perennial, yang kedua daun berbentuk lanset atau bulat telur dengan tepi daun rata. Contoh dari Sinastraceae yaitu Sinastrum cordifolium. Selanjutnya, famili yang kelima, famili Liliaceae. Jadi sifat morfologinya daun tunggal tersebar berhadapan, daunnya meruncing dengan urat daun yang sejajar. Sifat biologinya herba, umumnya geofitik, sering beracun dengan rizoma, bulbus atau kormus yang beramilum. Reproduksinya secara biseksual, manfaatnya dapat dijadikan bahan obat dan dapat dijadikan bumbu dapur. Contoh spesiesnya adalah Lilium martagon. Selanjutnya, famili yang keenam yaitu famili Iridaceae. Iridaceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Suku ini dimasukkan ke dalam bangsa Asparagales, kelas monokotil. Morfologinya, tumbuhan berkeping biji tunggal atau monokotil adalah salah satu dari dua kelompok besar tumbuhan berbunga yang secara klasik diajarkan. Strukturnya, terna perennial dengan akar-akar yang tumbuh dari rimpang, umbi sisi atau umbi lapis. Daun-daun pipi memanjang tersusun sebagai roset akar atau pertunggangan pada batang dalam dua baris. Berupi pada pangkalnya, bunga banci, actinomorf atau zygomorf, kebanyakan tersusun dalam rangkaian yang bersifat racemosa. Contoh spesiesnya adalah Crocus sativus. Manfaat dari Crocus sativus adalah sebagai pengharum. Manfaat lainnya adalah sebagai pencegah kanker. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melini akan menjelaskan tentang famili Iridaceae. Iridaceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Menurut sistem klasifikasi APG2, suku ini dimasuk ke dalam bangsa Asparagales clade monocoti dengan morfologi tumbuhan berkeping biji tunggal atau monokotil. Adalah salah satu dari dua kelompok besar tumbuhan berbunga yang secara klasik diajarkan. Kelompok yang lain adalah tumbuhan bijinya berkeping dua atau dikotil. Ciri monokotil yang paling khas adalah bijinya tunggal karena hanya memiliki satu daun lembaga berakar serabut. Strukturnya, terna perennial dalam akar-akar yang tumbuh dari rimpang, ubi sisi atau
umbi lapis, daun-daun pipi memanjang tersusun sebagai roset akar atau bertunggangan pada batang dalam 2 baris berupi pada pangkalnya. Reproduksinya dengan biji juga sangat penting dalam keluarga iris dan penting dalam perkembangan hibrida baru. Di Crosus hanya 1 bunga yang dapat berkembang dari setiap umbi, tetapi di banyak genera lain seperti di iris dan gladiol, perbungaan gugus bunga kadang-kadang bercabang, muncul dari batang bawah tanah. Manfaatnya itu menghasilkan zat warna kuning dari kepala putihnya bagi penggemar saffron. Memiliki aroma bagaikan madu dengan sedikit nuansa harum. Sering digunakan pada kue-kue, permen, dan minuman keras. Yang kedua itu ada famili Veloziaceae. Veloziaceae adalah salah satu suku anggota tumbuhan berbunga. Morfologinya Arbutus tena atau herba venereal yang berkayu dengan batang yang tebal. Daunnya berbentuk lanset dengan ujung runcing dan filotaksis. Sifat biologi Veloziaceae termasuk Xerophytes, berbeda dengan menghuni habitat terbuka dan kering. Manfaatnya, cara selektif mampu menstabilkan mikrotubules pada sel-sel kanker, khususnya sel kanker prostat dan payudara, dan senyawa ini tidak menyerang sel-sel yang sehat. Yang ketiga ada famili Aloeaceae. Karakteristiknya habitus terna atau herba perennial dengan rimpang yang menyerap atau berbentuk umbi. Daunnya besar, tunggal atau bergerigi dengan filotaksis roset akar. Habitatnya yaitu habitus dari aloe vera adalah semak. Aloe vera berbatang pendek, batangnya tak terlihat dikarenakan tertutup oleh daun-daun yang rapat dan beberapa terbenam dalam tanah. Struktur dan morfologinya. Daun tanaman aloe vera berupa pita dengan helaian yang memanjang. Daunnya berdaging, tidak tipis, tidak bertulang, berwarna hijau keabu-abuan. Bersifat sukulen, banyak memiliki kandungan air. Manfaatnya yaitu mengobati luka usus, menyembuhkan penyakit langganan, membantu metabolisme tumbuhan dan regenerasi sel, penyubur rambut, menurunkan kadar gula darah. Selanjutnya, yang terakhir ada famili Agafaceae. Tanaman hias Agafaceae juga dikenal sebagai Gian valse agave, Rami Mauritius, buaya hijau, karata perempuan. Tanaman hias ini termasuk semak yang kuat dan bentuk tajuk V semu. Mengandung banyak jumbai, harum putih, kehijau-hijauan, kekuning-kuningan atau pucat hijau kebiruan. Habitat asli agave adalah di Brazil, Amerika Selatan. Spesies ini telah dibudidayakan secara luas. Reproduksinya, agave dapat berbunga kapan saja dalam setahun. Pembungaannya dimulai ketika tanaman mencapai ukuran dan kekuatan yang cukup untuk mendukung besar tangkai bunga.
Manfaatnya dapat membantu menahan tanah, pembatas untuk satwa liar sebagai tanaman hias, dapat menambah nilai estetika tanaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Junita. Di sini saya akan membahas family selanjutnya, yaitu family Santoroceaceae. Family ini memiliki karakteristik, yaitu salah satu suku anggota tumbuhannya berbunga. Menurut sistem klasifikasi APG2, suku ini dimasukkan ke dalam bangsa Asparagales, clade monocotyl. Selanjutnya ada family Hanguanaceae. Nah, family ini persebarannya di paleotropikal dan Australia. Morfologinya, yang pertama daunnya panjang dan ujung daunnya meruncing. Yang kedua, batang amat pendek hingga tidak terlihat, hanya terlihat daun yang keluar dari tanah saja. Kemudian bunga seperti payungan dengan 10-5 bunga, tangkai bunga panjang, dan tabung mahkotanya lurus. Struktur anatomi daunnya yaitu epidermis tanpa tubuh silika, jaringan vaskuler primer dalam bundel tersebar, silem tersebar, jenis reproduksinya polinasi. Contoh spesiesnya ada Hanguana rubinea. Kemudian selanjutnya ada family Thachaceae. Nah, ini habitus tema yang berkayu dengan rimpang yang berbentuk umbi, mempunyai daun yang berukuran besar, perianitiumnya berupa corolla, memiliki banyak biji yang dengan endosperma dan lembaga yang kecil. Strukturnya merupakan tumbuhan herba dengan akar rimpang kecil, berumbi batang, batangnya berpelepah dan daunnya tunggal. Warna buah merah oranye, tidak memiliki getah dan alat pembelit. Reproduksinya secara biseksual. Manfaatnya biasanya banyak digunakan untuk bahan pangan, misalnya pada pembuatan mie instan. Contoh spesiesnya adalah Thacha palmata. Kemudian family Stemonaceae. Nah, family ini batangnya berwarna hijau, daun berwarna hijau tua, bunga lahir dalam simes pendek yang dihasilkan dari bagian bawah tanaman, biji berbentuk elips dan bulat. Contohnya ada pada tanaman Stemona sp. Itu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Yuni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Ordo Orchidales dan ciri-ciri dari Ordo Orchidales tersebut. Seperti kita ketahui, Orchidales ini merupakan satu bangsa tumbuhan berbunga dengan anggota jenis terbanyak. Jadi jenis-jenisnya ini tersebar luas dari daerah tropika basah hingga wilayah sirkumpolar. Meskipun sebagian besar anggotanya itu ditemukan di daerah tropika, kebanyakan anggota suku ini hidup sebagai epifit, itu terutama yang berasal dari daerah tropika. Ciri-ciri dari Orchidales ini adalah anggota suku ini itu cenderung memiliki organ-organ yang sukulen atau berdaging, yaitu dengan kandungan air yang tinggi. Itu jadi dengan demikian agar dapat hidup pada kondisi yang ketersediaan airnya itu rendah, yaitu termasuk ke dalam tumbuhan yaitu anggrek. Jadi air yang diperoleh dari hujan atau tetesan embun atau uap air di udara itu, yaitu anggrek ini tidak ditemukan di daerah gurun karena perakarannya itu tidak intensif. Jadi anggrek ini menyukai cahaya matahari tetapi tidak langsung, sehingga ia biasanya ditemukan di alam sebagai tumbuhan lantai hutan atau bawah naungan, yaitu sebagai tanaman hias. Yaitu ciri-ciri dari tumbuhan anggrek ini yaitu dari perakaran, yaitu memiliki akar serabut. Jenis-jenis epifit yaitu mengembangkan akar sukulen dan melekat pada batang pohon tempatnya tumbuh, namun tidak merugikan pohon inang. Pada permukaan akar itu seringkali ditemukan jamur akar atau mycorrhiza yang bersimbiosis dengan anggrek. Selanjutnya pada batang.
Batang anggrek ini beruas-ruas. Anggrek yang hidup di tanah atau anggrek tanah, batangnya pendek dan cenderung menyerupai umbi. Sementara itu, anggrek epiphyt ini batangnya tumbuh baik, seringkali menebal dan terlindung dari lapisan lilin untuk mencegah penguapan yang berlebihan. Jadi pertumbuhan batang dapat bersifat memanjang atau monopodial atau melebar simpodial, itu tergantung genusnya. Selanjutnya pada daun. Daun anggrek ini biasanya oval, memanjang dengan tulang daun memanjang pula. Jadi yaitu ciri khas dari daunnya itu bersifat monokotil. Daun dapat pula menebal dan berfungsi sebagai penyimpanan air. Seperti halnya tumbuhan lain, anggrek juga memiliki banyak variasi pada daunnya. Variasi daun ini antara lain bisa dilihat langsung dari warna maupun bentuknya. Sedangkan pada bunga, bunga anggrek berbentuk khas dan menjadi ciri khas yang membedakannya dari anggota suku lain. Jadi bunga-bunga anggrek tersusun majemuk, muncul dari tangkai bunga yang memanjang, muncul dari ketiak daun. Bunganya simetris bilateral. Helaian kelopak bunga biasanya berwarna mirip dengan mahkota bunganya, yaitu sehingga disebut tepal. Satu helai mahkota bunga termodifikasi membentuk semacam lidah yang melindungi suatu struktur aksesoris yang membawa benang sari dan putik. Selanjutnya pada buah anggrek. Buah anggrek ini berbentuk kapsul yang berwarna hijau dan jika masak, ia akan mengering dan terbuka dari samping. Jadi bijinya itu sangat kecil dan ringan sehingga mudah terbawa angin. Biji anggrek tidak memiliki jaringan penyimpanan cadangan makanan, bahkan embrionya pun belum mencapai kematangan sempurna. Perkecambangan baru terjadi jika biji jatuh pada medium yang sesuai dan melanjutkan perkembangannya sehingga kemasakannya. Sekian dari penjelasan saya mengenai Ordo Orchidales. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Yuni. Di sini saya akan menjelaskan mengenai famili Smilaceae, yaitu memiliki deskripsi sebagai berikut. Anggota keluarga ini dapat berupa herba hingga tanaman merambat atau kayu. Mereka tumbuh dari rimpang ini dan sering dipersenjatai dengan duri dan batang dan daun. Daunnya bergantian dan sederhana dan seluruh kespinosenya itu bergerigi. Morfologi dari famili Smilaceae ini adalah beberapa anggota keluarga ini itu memiliki daun yang coriaceous atau berkulit. Venasi daun mungkin palmate untuk reticulate. Terus sepasang sulur sering muncul di dekat pangkal tangkai daun. Jenis pembungaan untuk anggota keluarga ini itu adalah umbel. Bunganya tidak mencolok, radial dan berkelamin tunggal. Bunganya terbuat dari 6 tepal, 6 benang sari dan 3 karpel. Jenis buah dari semua anggota Smilaceae ini adalah itu beri. Jumlah beri per berinya itu adalah 1 sampai dengan 3. Sedangkan nektaris itu terletak di dasar tepatinya. Selanjutnya taksonomi dari famili Smilaceae ini adalah kingdomnya itu Plantae, divisinya Magnolophyta, kelasnya Liliopsida, subkelasnya Lilidae, ordonya Liliales, familinya Smilaceae, sedangkan genusnya itu Smilax dan spesiesnya itu Smilax. Selanjutnya famili dari Dioeoraceae, yaitu memiliki morfologi habitus ternak atau habitat herba itu memanjat dengan rimpang atau umbi di dalam tanah yang akan mengandung zat tepung. Terus macam daun tunggal dengan bentuk kordatus, pertulangan daun menjari atau melengkung dengan filotaksis tersebar. Terus sebagian kecil memiliki filotaksis berhadapan. Bunga uniseksual itu dengan bentuk kecil dan simetris. Bunga yang tersusun atas actinomorph. Sifat biologi dari Dioeoraceae ini adalah tanaman ini merupakan tanaman Diosphorea aculeate atau gembili, yaitu memiliki sistem perakaran
serabut dengan bentuk akar seperti benang. Sifat dari akar tersebut adalah itu menyebar ke seluruh bidang tanah dan fungsinya untuk menyerap air. Batang tanaman gebili ini berperawakan batang basah, itu berwarna hijau, dan apabila diamati dari irisan melintangnya itu diperoleh dari pemotongan batang makanan yang didapatkan, yaitu bentuk bulat. Reproduksi dari famili Discoreaceae ini itu adalah uniseksual. Selanjutnya taksonomi dari famili Dioscoreaceae ini yaitu kingdomnya Plantae, divisi Magnolophyta, kelasnya itu Liliopsida, subkelasnya Lilidae, ordo Liliales, famili Dioscoreaceae, genus Dioscorea, spesies Dioscorea aculeata. Sekian dari penjelasan saya mengenai kedua famili tersebut. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Produksi anggrek ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama monopodial dan yang kedua yaitu simpodial. Yang mana monopodial ini, anggrek ini hanya memiliki satu batang dan satu titik tumbuh saja. Bunganya tumbuh dari ujung batang. Anggrek ini dapat diperbanyak dengan stik batang dan biji. Contoh spesies pada monopodial ini Vanda sp dan Phalaenopsis sp atau anggrek bulan. Nah, untuk yang simpodial ini merupakan anggrek yang memiliki lebih dari satu titik tumbuh. Tunas barunya itu muncul dari sekitar batang utama. Jadi dia muncul dari sekitar batang utama. Lalu bunganya itu bisa muncul di pucuk atau di sisi batang. Tetapi ada juga yang muncul dari akar tinggal. Batangnya menyimpan air cadangan, makanan atau umbi semu. Nah, anggrek ini dapat diperbanyak dengan cara split, pemisahan kiki biji. Contohnya yaitu Dendrobium sp, Caltelea sp. Selanjutnya yaitu untuk habitat dari ordo Orchidales, yang mana ada yang pertama yaitu anggrek epifit. Anggrek epifit ini yaitu anggrek yang tumbuh menumpang pada pohon lain tanpa merugikan tanaman inangnya dan membutuhkan naungan dari cahaya matahari. Contohnya yaitu pada gambar yang pertama yang di atas yang ada warna ungu kuningnya. Dia hidupnya menumpang pada pohon lain tapi tanpa merugikan inangnya. Yang kedua yaitu anggrek terestrial, yaitu anggrek yang tumbuh di tanah dan membutuhkan cahaya matahari langsung. Yang ketiga yaitu anggrek litofit. Nah, anggrek litofit ini yaitu anggrek yang tumbuh pada batu-batuan dan tahan terhadap cahaya matahari penuh, misalnya Dendrobium Phalaenopsis. Contoh tanamannya yaitu tanaman yang sebelah kiri yang dalam pot bunga, itu merupakan contoh dari anggrek litofit. Yang selanjutnya yaitu anggrek saprofit. Anggrek saprofit ini yaitu anggrek yang tumbuh pada media yang mengandung humus atau daun-daun kering serta membutuhkan sedikit cahaya matahari, misalnya Godiera sp. Itu gambar yang terakhir. Selanjutnya itu syarat pertumbuhan dari ordo Orchidales. Yang pertama, angin tidak dan curah hujan terlalu berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman anggrek. Sinar matahari sangat dibutuhkan sekali bagi tanaman ini. Kebutuhan cahayanya berbeda-beda tergantung pada jenis tanaman anggrek. Suhu minimum untuk pertumbuhan anggrek ini adalah 12,7 derajat Celcius. Jika suhu udara malam berada di bawah 12,7 derajat Celcius, maka daerah tersebut tidak dianjurkan untuk ditanam anggrek. Yang selanjutnya itu tanaman anggrek tidak cocok dalam suasana basah terus-menerus, akan tetapi menyukai kelembaban udara di siang hari, yaitu 65 sampai 70%. Selanjutnya itu untuk klasifikasi. Untuk klasifikasi dari ordo Orchidales ini dia memiliki dua family. Yang pertama yaitu family Apostaceae. Ciri-cirinya yaitu
Alterna terrestrial dengan rimpang pendek dan batang tidak bercabang-cabang. Daunnya memanjang, bertangkai, dan bertulang melengkung. Bunganya kecil, banci, actinomorph atau zygomorph, tersusun dalam butir yang mempunyai daun-daun pelindung. Nah, ini hiasan bunganya ini terdiri atas 6 daun tenda bunga yang menyerupai mahkota. Benang sarinya 3 atau 2, satu dari lingkaran dalam dengan satu dari lingkaran luar, yang terletak dalam bidang median, atau 2 dari lingkaran dalam dengan satu dari lingkungan luar yang muncul. Selanjutnya, tangkai sarinya berlekatan pada pangkalnya dan berlekatan pula dengan tangkai butik. Kepala sarinya bebas, beruang dua, memanjang dan membuka dengan celah yang membujur. Bakal buahnya tenggelam, beruang 3 dengan tembuni di sudut-sudut. Tangkai putiknya langsing, kepala putiknya 3, buah kendaga dan biji kecil dan banyak. Contohnya ada pada gambar di samping ya. Untuk famili yang kedua yaitu ada famili Orchidaceae. Ciri-cirinya ada banyak sekali ya ciri-cirinya. Mungkin teman-teman bisa membaca sendiri mengenai batang, daun, bunga, benang sarinya, lalu ada kepala sarinya seperti apa, bakal buahnya tenggelam, lalu ada tangkai putiknya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator.